Oke, halo teman-teman. Selamat malam guys. Ayo on cam dong guys, yang lagi bisa on cam. Biar aku nggak sendirian nih yang on cam. Gimana nih guys? Sekolahnya udah mulai UTS ya kayaknya. Atau udah UTS? Gimana guys? Ujian-ujiannya lancar kah? Atau gimana? Halo Salza, oke. Yang lain gimana guys? Kabarnya? Wih, udah rapotan kak. Oke. Oke. Em, karena udah jam 7 juga, jadi aku mau mulai ya. Nah, dari kalian ada yang udah tahu belum sih hari ini kita mau belajar apa? Yuk, bisa jawab di lewat kolom chat. Ada yang tahu nggak kita belajar apa nih? Penalaran MTK. Materinya apa ya? Kasih bilangan dasar. Oke. Oke, jadi benar ya. Kita hari ini bakal belajar tentang operasi dasar bilangan. Oke, jadi aku mau share screen dulu sebentar. Oke, share screen aku udah kelihatan belum, guys? Udah, Kak. Oke. Nah, mungkin langsung aku mulai aja. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rakabit Bangsawan. Uh, Kalian bisa panggil aku dengan Kak Raka atau Kak Abid atau nggak sama kayak Kak, langsung nama aja nggak apa-apa. Nah, jadi pada kesempatan ini aku mau berbagi ilmu ya tentang penalaran matematika, yaitu materinya lebih tepatnya ke operasi dasar bilangan. Oke, nah jadi materi hari ini itu kita bakal belajar tentang jenis-jenis bilangan. Terus yang kedua ada jenis-jenis operasi bilangan. Yang ketiga adalah operasi bilangan dengan notasi tertentu. Dan yang keempat adalah membandingkan suatu nilai. Jadi membandingkan suatu nilai itu biasanya tuh ada tipe soal yang kayak misalkan di antara 5 bilangan ini mana yang paling besar gitu. Nah, jadi kita bakal belajar tentang tipe-tipe soal seperti itu juga. Nah, by the end of this lesson, partisipan itu diharapkan yang pertama bisa mengetahui nih konsep jenis-jenis bilangan dan operasi bilangannya. Terus yang kedua, tentunya konsep operasi bilangan dan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, partisipan diharapkan mampu untuk membandingkan suatu nilai bilangan gitu. Oke, yang pertama adalah jenis-jenis bilangan. Nah, jenis-jenis bilangan itu jenis pertama itu ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini pertama ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu himpunannya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus kalau bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu bilangan prima, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri himpunannya yaitu ada 2, terus 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat negatif, yaitu bilangan misalkan ada -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada bilangan bulat 0. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih perbedaan bilangan cacah sama bilangan asli itu apa? Ada yang tahu nggak guys? Bedanya bilangan asli sama bilangan cacah itu apaan sih?
Oke, ada yang jawab ke aku. Angka mulainya gak sih, Kak? Oke, yang kedua, bilangan cacat dimulai dari nol. Terus bilangan asli itu dimulai dari satu. Terus dari Firza, bilangan cacat itu dimulai dari nol. Terus bilangan asli itu termasuk bilangan cacat. Oke, jawaban kalian udah benar ya. Jadi bilangan cacat sama bilangan asli itu bedanya eh, start himpunannya. Jadi kalau bilangan cacat itu dari nol, terus kalau bilangan asli itu dari satu gitu. Jadi kalian udah paham ya untuk tentang bulan bulat. Nah, selain bulan bulat itu ada yang kedua ada bulan Romawi. Nah, di bulan Romawi ini kita nggak terlalu bahas secara detail ya. Uh, jadi aku sebutin contoh-contohnya aja, yaitu di situ ada I, bentuknya I gitu, itu ada satu. Terus kalau V itu ada 5, lalu kalau X itu adalah 10, L itu ada 50, C itu adalah 100, D itu ada 500, dan M itu adalah 1000. Nah, selain bilangan Romawi itu ada bilangan pecahan, yaitu ada minus setengah, 6/13, 13/23, dan seterusnya kayak, ya pokoknya bilangan pecahan lah. Kayak 1/4, 2/5, gitu-gitu. Lalu yang keempat ada persentase, yaitu 20, kayak ada 25%, 12,5%, 50%, 75%. Nah, biasanya yang suka belanja nih udah pasti nggak uh, udah pasti sering banget kan ya nggak persentase. Nah, selanjutnya, nah aku ada pertanyaan nih. Apakah nol itu merupakan bilangan genap? Menurut kalian nol itu bilangan genap atau bukan sih? Aku kasih waktu 2 menit deh ya, 2 menit sampai 3 menit. Nah, kalau bilangan genap kenapa? Kalau bilangan ganjil kenapa gitu? Atau kalau kalian ada yang mau ngejawab bilangan netral, Kak. Nah, kenapa sih bilangan netral gitu? Boleh dong kasih alasan kalian kenapa jawab itu. Oke, ada yang jawab karena nol bulan bulat. Terus ada yang jawab ke aku, karena nol tuh habis dibagi dua. Tapi kan nol juga habis dibagi satu, iya nggak sih? Terus ada yang jawab juga karena satu bulan ganjil, oke. Terus ada yang bilang, jangan Caca, ah, ya Kak genap karena nol bilangan bulat, jadi udah mulai definisi genap, oke. Karena bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif, oke. Ada yang mau jawab lagi guys? Genap karena habis dibagi dua, oke. Oke, karena udah 2 menit langsung aku bahas aja ya. Oke, mana pena? Oke. Nah, jadi kan di sini tuh kita pakai definisi bilangan genap ya. Jadi berdasarkan definisi genap, definisi bilangan genap. Nah, jadi kan dari definisi bilangan genap itu bisa apa ya? Bisa kita nyatakan, misalkan n ya, misalkan n itu adalah bilangan genap, berarti n itu sama dengan 2k dengan k-nya itu bilangan bulat. Nah, di sini kan kita mau apa ya?
kita mau menunjukkan ya bahwa 0 itu bilangan genap. Nah, dari n sama dengan 2K ini, kalau kita masukin K-nya 0, berarti kan n itu sama dengan 2 kali 0 ya. Maka n-nya sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini karena kita nggak menyalahkan aturan ya, karena di sini kan karena 0 itu bilangan bulat juga. Nah, maka di sini tuh terbukti. Jadi, di sini terbukti bahwa 0 itu adalah genap. Jadi 0 itu genap gitu. Oke, tadi aku lihat udah lumayan bisa jawabnya beberapa. Oke, aku lanjut aja. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis operasi bilangan. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua ada operasi perkalian dan pembagian. Terus yang ketiga adalah ada operasi campuran. Nah, kalau operasi campuran gimana sih? Apa ya? Istilah kayak urutan pengerjaannya gitu. Nah, pada operasi pencampuran ini urutan pengerjaannya itu yang kita prioritaskan itu adalah dalam kurungnya terlebih dahulu. Terus yang kedua adalah perpangkatan, yang ketiga adalah perkalian atau pembagian, dan yang keempat adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, gimana sih kalau misalkan ada penjumlahan dan pengurangan gitu. Jadi misalkan di persamaan ada penjumlahan sama pengurangan. Nah, apa sih yang harus kita prioritaskan gitu. Nah, di sini ada note-nya nih, yaitu kita harus mengerjakan persamaan itu dari urutan kiri ke kanan gitu. Nah, selanjutnya itu ada sifat operasi bilangan. Nah, di sifat operasi bilangan ini ada yang pertama sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A. Jadi bisa bisa dibolak-balik gitu urutannya. Yang tadinya awalnya A plus B, terus bisa kita ubah urutannya jadi B plus A. Terus yang perkalian juga A kali B jadi B kali A gitu. Terus yang kedua itu ada sifat asosiatif, yaitu A plus B plus C. Jadi ini A plus B dalam kurung ditambah C, itu sama aja dengan A plus A ditambah dalam kurung dari B tambah C gitu. Terus yang perkalian juga berlaku seperti itu. Buka kurung A kali B tutup kurung dikali C itu sama aja nilainya dengan A kali buka kurung B kali C gitu. Terus yang ketiga ada distributif. Nah, distributif ini mungkin kalian lebih kenal dengan dengan perkalian perkalian pelangi ya. Jadi kalau ada A kali buka kurung B tambah C, itu kan kalau kalau mungkin yang lebih kalian kenal tuh kayak gini kan. A dikali B, terus A dikali C. Nah, itu hasilnya jadi A kali B tambah A kali C. Begitu. Oke, kasih contoh. Misalkan nih komutatif. Maaf, sebentar. Nah, misalkan komutatif nih. Eh, Misalkan A-nya 2. Misalkan 2 tambah 3 deh. 2 tambah 3. Nah, ini kan kalau dari komutatif itu bisa kita ubah nih. Jadinya ubah urutannya jadi 3 tambah 2. Kan hasilnya sama aja ya. 2 tambah 3 itu 5. 3 tambah 2 itu 5. Sama aja hasilnya. Nah, kalau A kali B sama dengan B kali A, misalkan 12 kali 3. 12 kali 3 itu kan sama aja kayak 3 kali 12 gitu. Urutannya, walaupun urutannya ini berbeda, tapi hasilnya tetap sama gitu. Kalau asosiatif,
Asosiatif misalkan apa ya? Misalkan 2 tambah 3 tutup kurung tambah 5. Nah, ini kalau berdasarkan sifat tadi ya, berdasarkan aturan ini kan kita harus kerjain dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti kalau kita kerjakan, ini kan kalau kita hasilkan, kalau kita operasikan 2 tambah 3 itu 5. Baru dioperasikan dengan ini. 5 tambah 5, 10. Nah, ini tuh sama aja dengan 2 ditambah buka kurung 3 tambah 5. Nah, kalau kalian lihat kan ini 2, tetap 2 tambah. Nah, ini kan kalau kita kerjain 3 tambah 5, 8. Nah, 2 tambah 8 itu kan sama aja 10 gitu. Ini sama ini sama. Terus kalau asosiatif juga begitu. Eh, Nah, kalau distributif, misalkan distributif aku punya mungkin misalkan A-nya 2. 2 dikali, jangan ini. Oke, misalkan 2 kali buka kurung 3 tambah 6. Nah, kalau kita pakai distributif, kan 2 kali 3, lalu ditambah 2 kali 6. Berarti 2 kali 6, 2 kali 3 itu 6, ditambah 2 kali 6 itu 12. 18 hasilnya. Begitu. Oke, eh, selanjutnya. Nah, aku ada contoh soal nih. Jadi, soalnya itu adalah 7 bagi 2 per 0,5 dibagi 14 per 2. Hasilnya berapa tuh? Nah, ini aku kasih tips. eh Yuk, pakai konsep operasi bilangan. Nah, kalau kalian udah dapat jawabannya, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Atau sekalian kalian mungkin ingin berbagi cara kalian gitu. Nah, kalian bisa juga sekalian chat di kolom chat cara kalian bagaimana. Wih, cepet banget. Satu, satu Kak, satu. Oke. Yang lain gimana, guys? Oke, satu. Oke, kayaknya udah pada bisa ya. Langsung aku bahas aja. Oke. Nah, jadi kalau dari aturan tadi, kalau kita lihat dari sini tuh kan kita harus ngerjain ini dulu kan. 7 bagi 2 dulu. Nah, berarti 7 bagi 2 itu kan 3,5 dibagi 0,5 dibagi 7. 14 per 7, 14 per 2 itu kan 7 ya. Nah, berarti 3,5 bagi 0,5 itu 7. 7 bagi 7 itu 1. Nah, jadi jawaban kalian benar. 1 jawabannya. Nah, Firza juga bagi caranya nih. 3,5 bagi 0,5 bagi 7. Ya, benar. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Atau masih aman? Aman, Kak? Aman. Oke, mantap. Oke, jadi aku lanjut lagi. Nah, selanjutnya itu adalah
operasi bilangan dengan notasi tertentu. Nah, ini nggak ada definisi khususnya sih. Jadi, aku langsung kasih contoh soal. Jadi, ada pernyataannya. Jika A at B sama dengan B, buka kurung 4 min A, tutup kurung, dikurang A, tentukan nilai dari 2 at, buka kurung 3 at 1. Nah, di sini aku kasih semacam note ya, catatan gitu. Dalam mengerjakan soal tipe ini, yaitu tipe operasi bilangan dengan notasi tertentu ini, jadi kita itu wajib mengikuti aturan yang dicantumkan soal. Jadi kalau A at B sama dengan B buka kurung 4 min A, tutup kurung min A, ya misalkan A-nya 3, B-nya misalkan 5 gitu. Ya berarti kita ganti B-nya tuh 5, A-nya tuh tadi berapa ya? A-nya 3 gitu. Jadi kita nggak bisa kayak asal-asalan berhitung gitu. Jadi kita harus wajib ngikutin aturan yang ada di soal. Nah, aku pengen tahu nih kalian udah paham atau belum? Nah, kalian bisa coba kerjain soal yang udah aku kasih ya di contoh soal. Oh iya, nah jangan lupa ya sama aturan yang tadi, aturan operasi-operasi bilangan. Jadi kalian harus mendahulukan apa dulu gitu-gitu. Mendahulukan perkalian kah atau apa dulu gitu. Jadi dalam berhitung juga kalian uh, harus menaati ya, harus menaati aturan-aturan berhitung. Kayak ada yang jawab min 4, ada yang jawab minus 6. Kasih contoh, Kak. Oke. Oke, nanti aku bahas ya. Minus 6, Kak. Minus 6. Kok aku 12? Nah, ayo. Yang benar apa nih? Minus 6 atau 12 ya? Tanda at itu berarti apa, Kak? Tanda at itu hanya apa ya? Hanya simbol aja sih. Kayak jadi apa ya? Istilahnya kayak simbol operasi aja gitu. Kok aku jadi minus 8? Ayo. Ada 3 jawaban nih. Ada 3 kandidat jawaban. Oh, enggak, 4. Ada yang minus 4, minus 6, terus 12, minus 8. Oke, mungkin aku tunggu 2 menit lagi lah ya. Nanti aku bahas. Ayo guys, yang lain gimana nih? At itu operasi bilangan. Diapakan, Kak? Kali, bagi, tambah, atau kurang. Nah, di sini tuh kita lihat soalnya. Jadi kan di sini tuh A at B sama dengan B buka kurung 4 min A tutup kurung dikurang A. Nah, kalau misalkan kita ganti A-nya bilangan gitu. Misalkan di sini A-nya 3, B-nya 1. Nah, berarti 3 at 1 di sini, di soal ini. Uh, Kursor aku kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak guys kursor aku? Kelihatan, oke mantap. Nah, jadi kalau misalkan ini kan kita hitung 3 at satunya dulu ya. Berarti kalau kita lihat nih posisinya, ini kan A at B. A itu kan di depan, B-nya di belakang. Nah, di sini 3 at 1, 3-nya di depan, satunya di belakang. Berarti 3 itu sebagai A, 1 itu sebagai B. Nah, maka 3 at 1 itu sama dengan, ya udah B sama A-nya kita ganti. B-nya jadi 1, A-nya jadi 3.
Kok aku minus 23? Ayo. Oke, langsung aku bahas aja ya. Minus 4 gak sih? Ayo. Aku juga belum tahu nih jawabannya. Oke, jadi kita bahas bareng ya. Nah, pertama nih, kita lihat dulu di soal. Di soal itu kan 2 add dari 3 add 1 gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan, kalau kita ingat-ingat lagi nih, eh, aturan-aturan operasi bilangan tadi, kalau kita lihat kan, ini ada dalam kurung ya. Berarti dalam kurung itu yang kita prioritaskan gitu. Nah, akibatnya ya kita harus lihat dulu, kita harus nyari nilainya dulu dari 3 1 itu berapa. Nah, berarti 3 1 itu sama dengan, nah di sini 3 itu sebagai A, 1 itu sebagai B. Kenapa? Karena ya kita lihat posisinya. A itu kan di depan, 3 itu di depan, berarti sama kan posisinya. Terus di sini B-nya tuh di belakang, 1 itu di belakang, berarti sama posisinya. Nah, karena sama posisinya ya udah berarti kita ambil kesimpulan kalau A-nya tuh 3, B-nya 1. Nah, berarti 3S1 itu sama dengan, nah kita ikutin rumusnya, sama dengan B buka kurung 4 min A tutup kurung. Berarti B-nya 1 buka kurung 4 dikurang A, A-nya 3 tutup kurung dikurang A, A-nya 3. Berarti 1 buka kurung 4 min 3 itu 1 dikurang 3. Nah, 1 kali 1 itu adalah 1 dikurang 3. 1 kurang 3 minus 2. Nah, sampai sini kita belum selesai. Jadi di sini tuh minus 2 itu kita baru dapat nilai 3 add 1 ini. Nah, berarti sekarang 2 add dari 3 add 1 itu sama dengan 2 add minus 2. Nah, berarti 2 add minus 2, 2 ini A, B, B-nya itu minus 2. Nah, berarti kita masukin lagi ke rumus soal. B berarti minus 2, buka kurung, 4 minus A. 4 minus 2, tutup kurung, dikurang A, dikurang 2. Nah, berarti ini minus 2 dikali 2, minus 4 ya. Minus 2 kali 2, minus 4. Aku catat-catat di sini ya. Minus 4 dikurang 2, minus 6. Berarti jawabannya minus 6. Nah, jadi nilai dari 2 add buka kurung 3 add 1 tutup kurung itu hasilnya minus 6. Begitu, guys. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sampai sejauh ini? Aman, Kak? Aman. Oke, mantap. Oke, aku lanjut aja. Nah, selanjutnya aku ada contoh soal lagi nih yang lebih, oh ada yang tanya, bisa dapat 4 minus 3 tadi dari mana, Kak? Nah, tadi itu kan kalau kita lihat nih rumusnya, A at B sama dengan B buka kurung 4 minus A tutup kurung minus A. Nah, di sini kita lihat A at B. Nah, kalau kita lihat kan A itu posisinya kayak paling depan kan.
Terus B itu kan posisinya setelah add, paling belakang gitu kan. Nah, kita kan mau menghitung nilai dari 3 add satu terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat 3 add satu, posisi 3 ini kan dia paling depan ya. Maka 3 ini kita, eh, 3 ini sebagai A gitu. Nah, terus selanjutnya 3 add satu. Nah, satu ini kalau kita lihat dia posisinya paling belakang atau posisinya setelah simbol add ini. Nah, di sini kan terlihat ya kalau B itu setelah add. Nah, makanya satu itu bisa kayak bisa kita tarik kesimpulan kalau satu itu B. Nah, berarti 3 add satu itu sama dengan A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti satu. B-nya itu satu, buka kurung, 4 dikurang A, A-nya 3. Tutup kurung, dikurang A, dikurang A-nya 3, berarti dikurang 3 gitu. Oke, sampai sini udah jelas? Atau ada yang mau ditanya lagi? Paham, Kak? Oke. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, di sini aku ada contoh soal. Ini soalnya lebih, menurut aku lebih menantang sih. Nah, jadi ada soal jika P hashtag key sama dengan P buka kurung key minus P tambah satu, tentukan nilai dari 2 hashtag buka kurung minus satu hashtag 2 tutup kurung. Mungkin aku kasih waktu 3 menit ya untuk kalian coba-coba. Oke, bisa kalian mulai dari sekarang. Oke, ada yang udah jawab. Wih, cepet banget. Waduh, cepet-cepet banget dah. Santai aja guys, kalau belajar uh, emang harus perlahan-lahan. Kalau orang pada cepat ya jangan apa ya, jangan sampai itu kayak mengganggu konsentrasi kalian gitu. Kalian fokus ke diri kalian sendiri aja gitu. Nggak ada jawaban lain nih. Oke, mungkin 1 menit lagi ya.
Oke, udah jam 19.36, berarti aku bahas ya. Oke. Nah, di sini kita pakai konsep yang tadi ya. Jadi, kalau kita lihat dulu nih, kalau dari pertanyaannya, 2 hashtag buka kurung minus 1 hashtag 2. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan ada tanda kurung ya. Makanya tanda kurung ini harus kita prioritaskan. Prioritaskan. Nah, berarti langkah selanjutnya apa? Kalau misalkan kita udah tahu prioritas yang mau kita hitung. Ya, berarti kita hitung yang yang diprioritaskan gitu. Nah, di sini berarti kita hitung dulu nih, minus 1 hashtag 2 itu berapa nilainya. Nah, kalau kita lihat, di sini kan posisinya minus 1 itu di depan ya, terus P juga di depan. Nah, terus berarti minus 1 itu bisa kita nyatakan sebagai P. Nah, lalu selanjutnya di sini 2 2 sama Q ini kita, kalau kita lihat posisinya sama. Maka 2 itu bisa kita nyatakan sebagai Q. Nah, berarti minus 1 hashtag 2 itu sama dengan P. Nah, P di sini adalah minus 1, buka kurung, Q. Q-nya itu adalah 2, dikurang P. P-nya minus 1, dikurang minus 1 ya. Nah, di sini hati-hati. Jangan lupa sama minusnya gitu. Biasanya banyak orang yang kayak kelupaan sama tanda minusnya. Nah, terus Q minus P tambah 1, tutup kurung. Nah, berarti minus 1, buka kurung, 2. Nah, di sini minus kali minus. Minus kali minus itu jadi positif. Jadi 2 tambah 1 tambah 1. Maka hasilnya minus 1 hashtag 2 itu minus 1 dikali 2 tambah 1 tambah 1, yaitu 4. Hasilnya minus 4. Nah, lalu yang selanjutnya, karena kita udah dapat nilai dari minus 1 hashtag 2, berarti kita udah tahu dong kalau 2 hashtag dari minus 1 hashtag 2 itu sama aja 2 hashtag minus 1 hashtag 2 itu tadi kan minus 4 gitu. Jadi ini kita ganti, kita substitusi. Nah, 2 hashtag minus 4, 2 itu sebagai P, minus 4 itu sebagai Q. Nah, berarti 2 hashtag minus 4 sama dengan 2 buka kurung Q minus P tambah 1. Q-nya minus 4 dikurang P, P-nya 2 ditambah 1. Maka hasilnya 2 buka kurung minus 4 minus 2 itu minus 6 tambah 1. 2 buka kurung minus 6 tambah 1 minus 5. Nah, 2 kali minus 5 itu minus 10. Nah, maka jawabannya adalah minus 10 gitu. Oh, alah, satu operasi dijabarkan sesuai pola aturan di soalnya ya. Iya, benar. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak, guys? Aman, Kak. Kayak yang lain aman? Atau ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini aku punya soal tantangan. Jadi, ada soal pernyataan jika M $N sama dengan
4 buka kurung N tambah 4 tutup kurung dikali M. Nah, kalian disuruh cari nilai dari A plus B yang memenuhi -6 dolar buka kurung 1 dolar 2A tutup kurung sama dengan -6 dolar buka kurung -2 dolar B. Nah, mungkin aku kasih waktu, karena ini susah ya, mungkin aku kasih waktu 5 menit deh. Oke, kalian bisa dicoba sekarang. Bisa kalian coba. Oh iya, atas ini ada tipsnya ya. Eh, Kalian gunakan konsep operasi bilangan dan sifat-sifatnya. Oh iya, kalau misalkan kalian mungkin ya, kalian pas waktu baca soal tuh kayak kalian kepikiran, aduh males banget, ribet banget soalnya, bentuk-bentuknya ribet banget. Nah, em, kalau saran dari aku, apa ya, coba untuk mulai mulai membiasakan ya, untuk kayak apa, langsung kalian coba dulu gitu. Kayak mungkin dari soal itu kalian harus tahu dulu, kalian harus kira-kira kalian apain dulu gitu. Kayak kalian tentuin operasi mana sih yang harus kalian prioritaskan gitu. Ayo guys, dijawab guys. Yang udah nemu. Kasihin dikit dong Kak. Oke. Nah kalau kita lihat nih, -6 dolar buka kurung 1 dolar 2A sama dengan -6 dolar buka kurung -2 dolar B tutup kurung. Nah kalau kita lihat di sini itu kan, mana ya pen aku? Tunggu sebentar. Oke. Nah kalau kita lihat di sini tuh kan ada ada kurung ya. Nih di sini ada tanda kurung, di sini ada tanda kurung. Jadi langkah pertama tuh kalian hitung ini dulu, terus kalian hitung ini juga kayak gimana bentuk persamaannya. Terus kalian setelah kalian dapetin itu semua,
kalian baru operasi yang selanjutnya, yang ini. Terus sama yang ini juga. Nah, nanti setelah hasilnya kita dapat, nanti kalian samain 3 sama 4 itu. Hasil operasinya itu. Gitu. A sama dengan setengah, B sama dengan 4, bukan, Kak? Bener gak ya? Yang lain gimana nih? Oke, 1 menit aku bahas deh ya. Begitu sulit. Ayo guys, gimana guys? Oke, di tempat aku udah menit ke 47. Pasrah kah? Pasrah kah? Oke, aku bahas ya. Nah, jadi sebentar aku ingat-ingat dulu soalnya. Aku catat sih. Oke, 4. N plus 4 dikali M. Oke, minus. Oke. Nah, di sini kan tadi itu soalnya adalah M dolar N sama dengan 4 buka kurung N tambah 4 tutup kurung M. Kita nyari nilai A plus B kan. A plus B-nya itu kita dapat dari persamaan minus 6 dolar buka kurung 1 dolar 2A sama dengan minus 6 dolar buka kurung minus 2 dolar B. Nah, di sini kalian ada gak sih yang melakukan operasi ini? Sebentar. Nah, ini. Kalian jadi kalian coret gitu. Ada gak yang ngelakuin operasi itu? Yang kayak asal coret. Nah, jadi kalau kalian lakukan operasi pencoretan gitu, itu nggak bisa ya. Dan apa ya, risikonya itu apa namanya, nilai yang kalian dapatkan itu nggak sesuai gitu sama yang seharusnya. Nah, kenapa nggak bisa dicoret? Karena dolar ini itu bukan perkalian. Jadi dolar itu kan operasi. Makanya kita tuh nggak bisa asal coret di sini. Jadi minus 6 dolar sama minus 6 dolar di ruas kiri kanan eh, kita coret dengan harapan biar makin simpel persamaannya itu nggak bisa kita lakukan gitu. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat itu kan ada tanda kurungnya ya. Nah, berarti kita prioritasin ini. Kita cari nilai 1 dolar 2A sama minus 2 dolar B. Nah, pertama aku pengen nyari dulu nih bentuk persamaannya tuh kayak gimana sih dari 1 dolar 2A. Nah, konsepnya itu sama aja. Jadi kita lihat nih posisinya. Kalau satu itu kan M ya, karena dia paling depan gitu. Terus kalau 2A ini sebagai N. Nah, sisanya gimana ya? Kita masukin aja ke persamaan. Jadi 1 dolar 2A sama dengan 4
buka kurung N, N-nya itu 2A, ditambah 4, tutup kurung, dikali M, N-nya itu 1. Nah, di sini kita pakai sifat distributif ya. Kita kali pelangi ya. Berarti jadinya 4 dikali 2A ditambah 4 kali 4. Berarti 4 kali 2A itu 8A ditambah 16. Nah, kita simpan dulu nih persamaan ini. $1 2A. Nah, langkah selanjutnya kita hitung minus $2 B itu kayak gimana bentuk persamaannya. Minus $2 B berarti M-nya kan minus 2. N-nya itu B. Berarti minus $2 B sama dengan 4 buka kurung N plus 4. N-nya itu B ditambah 4 dikali M. M-nya minus 2. Berarti di sini kita pakai kali distributif. Berarti 4B tambah 16 dikali minus 2. Berarti 4B dikali minus 2 itu minus 8B. Terus plus 16 kali minus 2, minus 32. Nah, di sini kita dapat ekspresi dari minus $2 B. Nah, langkah selanjutnya, ya udah kita substitusiin. Misalkan ini aku simbolkan dengan 1, terus ini aku kasih ini 2. Nah, berarti minus 6 dolar 1 dolar 2A ini kita ganti dengan 8A plus 16. Nah, ini itu sama dengan minus 6 dolar dari minus $2 B. Minus $2 B itu minus 8B minus 32. Nah, ini kita lihat lagi nih. Minus 6 itu kan M. 8A plus 16 itu M. Terus yang minus 6 ini juga M. Minus 8B minus 32 ini juga M. Nah, kita masukin. Kalau yang ruas kiri, berarti kan 4 dikali N. N-nya itu 8A tambah 16 ditambah 4, buka tutup kurung, dikali M. M-nya itu minus 6. Ini sama dengan, nah ini ruas kanan. Ruas kanan itu 4 dikali buka kurung N. N-nya itu minus 8B minus 32. Tutup kurung, ditambah 4 dikali M. M-nya minus 6. Nah, di sini baru kita bisa melakukan operasi coret-coretan ya. Karena ini kan udah jelas perkalian. Berarti ini minus 6 bisa kita coret. Berarti kita dapat 4 buka kurung 8A tambah 16 tambah 4. Nah, di sini kita pakai sifat asosiatif. 8A tambah 16 tambah 4. 16 tambah 4 itu 20. Ini sama dengan 4 buka kurung minus 8B minus 32 tambah 4. Minus 8B minus 32 tambah 4 itu minus 28. Nah, di sini ini kan perkalian ya. 4 dikali sesuatu sama 4 dikali sesuatu. Nah, berarti ini di sini kita bisa coret-coret lagi. Nah, berarti kita dapat 8A tambah 20 sama dengan minus 8B minus 28. Nah, 8B ini kita pindah ruas jadi 8A tambah 8B sama dengan minus 28 minus 20. Nah, ini kita sama-sama bagi 8. Berarti A tambah B sama dengan, ini kan minus 48 bagi 8 ya. Hasilnya minus 6. Nah, jadi nilai A plus B yang mau kita cari itu adalah minus 6. Begitu, guys.
Oke, di sini dia mau ditanya nggak? Panjang banget caranya, iya. Memang harus kita eh, apa namanya? Kita ikutin aturannya yang sebelumnya tadi udah aku sebutin. Kak, hasil Zoom-nya diupload ke YouTube. Eh, Setahu aku nanti nggak diupload di YouTube, cuma nanti bakal di-share kok rekamannya. Oke, gimana guys? Kak, itu cara-caranya, oh iya, aku lagi baca chat soalnya. Oke, kakak dari univ mana, Kak? Univ di Indonesia pokoknya. Oke, gimana guys? Lanjut? Atau yang mau ditanyain? Next, Kak. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini kayaknya part terakhir ya. Nah, jadi kita mau membandingkan suatu nilai. Jadi, soal UTBK tahun lalu sama tahun 2021 ya. Seingat aku tuh ada soal tipe kayak gini. Jadi, kalian cari bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 kali 18 per 19 itu apa? Nah, kalau dari sini tuh kan kita kayak ngelihatnya 18 per 19 itu kita nggak mungkin kan ya kayak hitung pakai pembagian apa namanya pembagian pistol ya bahasanya atau pembagian bersusun kan nggak mungkin ya karena bakal bakal jelek gitu bentuk nilai angkanya gitu. Nah di sini ada tipsnya nih. Tips dalam mengerjakan soal tipe membandingkan satu nilai ini apa ya kita tuh kayak mencoba untuk menyamakan bentuk jawaban dengan soal satu persatu dengan soal ini. Nah, di sini kita coba ya bareng-bareng. Aku mau pakai pena merah deh. Nah, di sini kalau kita lihat nih, kalau pas aku lihat soal ini pertama kali, kan nih kita lihat nih, ini ada 0,33. Maaf. Nah, ini ada 0,33. Terus kalau kita lihat soalnya, itu mengandung 0,33 juga gak sih? Kayak 0,99 nih, kalau aku tulis ulang. 0,99 itu kan 3 dikali 0,33, ya kan? Nah, ini aku pakai pena lain aja biar kelihatan. Dikali 3/38, ya kan? Nah, terus kalau kita lihat 0,66 nih. 0,66 itu kan 2 dikali 0,33. Terus dikali 18/38. Nah, dari sini tuh tinggal dioperasiin sih. Jadi 0,33-nya ini kita buat tetap, terus 3-nya ini kita kaliin ke bentuk lain. Misalkan ke 3/38 di sini. Nah, mungkin kalian aku kasih waktu 2 menit deh buat nyoba.
Widih, C. Bener gak ya, C? Yang lain ada yang punya jawaban lain? DK. Bener gak ya? Oke, nanti kita lihat ya, bener atau enggak. C. Oke, D. D juga, oke. Oke, langsung aku bahas ya. Nah, di sini aku coba, apa namanya, aku coba uraikan dulu ya. Jadi di sini 0,99 itu kan 3 dikali 0,33. Terus yang ini 3 dikali 0,33. Terus yang ini 2 dikali 0,33. Terus ini sisanya 9/19. Terus ini 18/38. Terus yang ini 10/38. Nah, sisanya itu eh, kita kayak, karena ini kan kalau di soal itu 0,33 ya bentukannya. Nah, ini kita buat, kita usahakan bentuk jawabannya itu masih ada unsur 0,33 gitu. Berarti di sini 0,33 dikali, nah 3-nya ini aku kaliin ke 3/38. Jadinya 9/38. Terus yang ini berarti 0,33 dikali 10/38 kali 3. Berarti 30/38. Terus yang ini berarti 0,33 dikali 18 kali 3. 18 kali 3 itu berapa ya? 54 ya. 54/38. Terus yang D ini eh, aku tulis di mana ya? Sebentar. Aku tulis di sini deh. Terus yang D itu berarti 0,33 dikali 18 kali 2. Berarti 36/38. Terus kalau yang E 0,33 dikali 2 kali 9, 18. 18/19. Nah, sekarang kita coba bandingkan sama apa yang di soal. Nah, kalau kita lihat, mana ya? Pakai warna apa ya? Warna merah aja deh. Nah, kalau kita lihat di soal nih, 0,33. Nah, kita lihat kan nih, udah sama ya bentuknya. 0,33 dikali sesuatu. Nah, sekarang kita fokus ke pecahan. Di sini pecahan kan 18/19. Nah, di sini kalau kita lihat 9/38. Nah, 9/38 itu kan sama aja kalau kita bagi dua ya. Sama-sama bagi dua. Berarti kan 9 bagi 2 per 38 bagi 2. Berarti 4,5 dibagi 19. Nah, kita lihat ini 18 sama 4,5 lebih besar 18 kan? Nah, berarti A itu nggak mungkin jawabannya. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu kan angkanya bagus ya, 30/38. Nah, 30/38 itu kalau kita sama-sama bagi 2 berarti 15/19. 15 sama 18 lebih besar 18 kan? Nah, makanya B itu bukan jawabannya gitu. Terus kalau yang C 0,33 dikali 54/38.
54/38 itu kan kalau kita bagi 2, 27/19. 27 sama 18 lebih besar 27 ya. Maka jawabannya yang C. Gitu. Nah, kalau yang D, kita lihat nih. 36/38 itu sama dengan 18/19. 18 sama 18 sama. Berarti D itu bukan jawabannya. Terus kalau E, 18/19 ya nih. Bentuknya udah sederhana. Maka karena sama 18 sama 18, jadi E bukan jawaban juga. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, ada yang mau ditanyain? Kak, ini ada cara cepatnya gak kalau pas UTBK? Menurut aku sih ini udah termasuk cara cepet sih. Kalau cara yang mungkin kalau cara yang lebih cepat aku belum nemu sih sejauh ini. Gimana guys? Aku lanjut atau ada yang mau tanyain? Lanjut Kak. Oke. Oke, aku lanjut. Nah, jadi ada soal tantangan ya. Nah, di sini beda nih. Kalian hati-hati ya lihat pertanyaannya. Di sini itu yang ditanyain di antara 5 bilangan berikut, yaitu ada opsi A, opsi B, opsi C, sampai opsi E. Mana sih nilai yang paling besar? Nah, mungkin aku kasih waktu 5 menit ya untuk kalian coba. Wih, langsung ada yang udah dapet nih. Mantap, mantap. Ayo guys, buat yang mungkin kayak langsung, aduh pada cepet banget jawabnya. Tenang aja guys. Yang penting ingat, kalian apa ya? Kalian fokus sama diri sendiri aja gitu. Yang penting kalian bisa dapat, terus ya dapat jawabannya ya yang benar gitu. Wih beda nih. Ada yang jawab A. Oke, mungkin menit ke-11 di tempat aku bahas ya. Kalian udah jawab, gimana nih triknya? Kalian samain apa nih? Samain persennya kah? Atau samain penyebut? Atau samain pembilang? Atau gimana? Kalau aku awal lihat soalnya sih, mungkin aku bakal samain pecahannya sih. Kakak, oke.
Oke, udah jam 20.11 ya. Oke, ada yang punya ide persenannya aku jadi 15% dulu. Oke, boleh. Oke. Oke, kita ke next slide buat ngebahas soalnya. Nah, di sini tadi itu kan ada 9/7 dikali 45% ya. Terus opsi B tadi apa ya? Aku lupa. 18/7 dikali 15%. Terus kalau yang C, 9/14 kali 60%. Terus yang D, 9/21 kali 90%. Terus yang E, 18/21 kali 45%. Nah, di sini em, kita coba pakai idenya dari Ki dulu ya. Kita coba jadiin 15% semua. Nah, kalau kita lihat, oke aku ganti pena aja deh. Nah, di sini kan 9/7 dikali 45%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 45, 15, 60, 90 itu kan habis dibagi 15 semua ya. Berarti bisa kita pecah dong, jadinya 15 kali sesuatu gitu. Nah, di sini 45% itu berarti 3 dikali 15%. Terus yang B, 18/7 dikali 15% kali 1 ya, tetap aku tulis aja kali satunya. Terus yang C, 9/14 dikali 60%. 60% itu 15 kali 4. Terus yang D, 9/21 dikali 90%. Nah, 90 bagi 15 itu 6. Berarti 6 dikali 15%. Terus yang E, 18/21 dikali 45%. 45% itu 3 dikali 15%. Nah, di sini langkah selanjutnya kita coba operasi ini. Nah, di sini berarti kan 9/7 dikali 3 berarti 27/7. Nah, di sini nggak aku tulis 15% karena kan 15%-nya udah sama ya. Udah 15% semua. Jadi istilahnya tuh kayak aku coret semua gitu nanti. Tapi biar jelas aku tulis ulang deh. Nah, terus di sini yang B 18/7 dikali 15%. Terus yang C 9/14 dikali 4. Nah, 4 itu kan bisa kita kaliin ya. Bisa kita coret nih, 4 sama 14. Kita sama-sama bagi 2. 14 bagi 2 itu, 4 bagi 2 itu 2. Nah, ini tuh sama dengan 18/7 kali 15%. Terus kalau yang D, 9/21 kali 6. Kita sama-sama bagi 3. 6 bagi 3 itu 2. 21 bagi 3 itu 7. Berarti 9/7 kali 2, 18/7 dikali 15%. Terus kalau yang E, 18/21 kali 3 kali 15% ya. 21 sama 3 ini bisa kita coret ya. Ini 1, ini 7. Berarti 18/7 kali 15%. Nah, di sini karena kita kan mau membandingkan ya, membandingkan nilainya, berarti bisa, misalnya kayak bisa kita coret nih 15%-nya.
Jadi ini kita coret. Nah, kita lihat ini 27/7, ini 18/7, ini 18/7, ini 18/7, ini 18/7. Nah, yang paling besar itu 27/7. Karena kan penyebutnya udah sama ya, 7 semua. Jadi kita tinggal lihat bilangnya aja. Kita tinggal lihat yang di atas. Nah, jawabannya yang A. Begitu, guys. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke. Yang lain gimana? Aman, Kak. Oke. Nah, selanjutnya, oke, Q&A session ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang ingin kalian tanyain tentang materi tadi, boleh banget nih kalian tanyain di sesi Q&A ini. Mungkin aku kasih waktu 5 menit ya. Ada yang mau ditanyain, guys? Kak, ingin memastikan. Berarti untuk soal terakhir itu disederhanakan dulu ya, Kak? Iya. Jadi, tekniknya itu kita samain dulu nih bentuknya. Kita kayak, apa ya, bahasa intuisi kali ya. Kayak kita harus bisa dapat nih gimana caranya biar semua pilihan jawaban itu punya bentuk yang sama gitu. Nah, kalau di sini kan kita lihat kalau 45, 60 persennya itu kan dia uh, bisa kita sederhanain gitu. Bisa kita samain bentuknya. Makanya tadi 45% itu 3 kali 15, terus 60 4 kali 15, dan seterusnya. Jadi ya kita perlu disederhanakan dulu gitu. Kalau misal penyebutnya 21 boleh. Boleh apa nih? Kayak ada yang nanya ke aku lewat direct message. Oh, oke. Okay. Ada yang nanya out of topic. Gimana caranya biar yakin plus pede sama kemampuan diri sendiri? Um, apa ya? Kalau boleh jujur sih aku juga belum tahu ya kayak jawaban tepatnya kayak gimana. Cuman um, apa ya? Harus tanamkan diri sih kayak tanamkan kepikiran kita sendiri tuh kalau kita tuh bisa gitu. Misalkan kita ngadepin soal yang ribet tadi gitu. Misalkan soalnya susah banget menurut kalian. Nah,
eh, apa ya? Jangan jangan kalian tuh kayak langsung, aduh aku nggak bisa, udahlah aku skip aja gitu. Ya jangan langsung kayak gitu. Kalian coba dulu kayak baca soal perlahan, terus em, ya pikir gimana, apa sih yang harus kita lakukan gitu buat solve soal itu gitu. Ya yang paling penting ya itu eh, untuk memunculkan rasa apa ya, rasa untuk nggak langsung menyerah itu ya harus tanamkan pikiran kita kalau kita tuh bisa gitu. Itu dulu aja kayak pokoknya kita bisa nyelesain soal ini gitu. Mungkin jawaban aku kayak gitu sih. Oke, ada pertanyaan lain? Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan sampai menit ke 23 kita lanjut. Oke, udah menit ke 23 ya. Nah, selanjutnya, nah jangan lupa kalian untuk scan barcode ini ya. Nah, untuk kalian yang belum join Discord juga, kalian bisa scan barcode ini atau langsung klik aja di sinar.me/join bersinar community. Terus di sini ada link presensi. Nah, oh ternyata nanti di YouTube Bersinar Project bakal ada recording kelas. Jadi untuk kalian yang mungkin telat datang, kalian bisa cek ke YouTube-nya. Terus untuk kalian yang mau traktir-traktir nih, untuk bersinar, kalian bisa scan barcode ini atau langsung ketik aja sinar.me/traktirin bersinar. Nah, nanti PPT hari ini kalian bisa dapetin di link sinar.me/materi bersinar. Oke, nah mungkin itu aja dari aku. Eh, Makasih banget udah datang dan udah ikutin pembelajarannya hari ini sampai selesai. Eh, Semoga bermanfaat buat kalian dan see you next time guys. Semangat guys, semangat. Dadah, dadah. Thank you juga guys. Semangat guys belajarnya.